Yes. Oke, Farah udah muncul belum? Udah? Ya kan. Oke, kita akan masuk ke materi sambungannya, yaitu namanya potensial listrik. Potensial listrik, oke. Simbolnya V, satuannya itu adalah volt. Oke, kita mulai dengan rumus dasarnya dulu, Farah. Farah masih ingat nggak rumus dasarnya V apa kalau di kelas? Tahu? Rumus dasarnya itu adalah VA min VB sama dengan sigma I dikali R di salah, jangan yang ini. Coba nanti in min integral dari B sampai A E dot produk dengan DR. Ini adalah rumus dasar untuk mencari potensial listrik. Oke, seperti biasa, Far. Kalau kita punya rumus dasar, kita harus pastikan kita paham dan ngerti arti simbol-simbolnya. VA di sini itu adalah potensial listrik, potensial listrik di titik A. Titik A itu adalah titik yang dicari. Sedangkan VB itu adalah potensial listrik di titik B. Titik B itu adalah titik yang diketahui atau nama lainnya adalah acuan. Artinya apa, Far? Artinya, kalau Farah mau mencari potensial listrik, Farah harus tahu acuan potensialnya di mana. Harus kasih tahu. Kalau enggak, gimana? Kalau enggak dikasih tahu acuannya di mana, gimana, Far? Kalau enggak ada informasi acuannya di mana, Farah gunakan saja yang namanya acuan umum. Yaitu di mana? Potensial pada jarak infinite hasilnya sama dengan nol. Oke? Ini kalau tidak dikasih tahu acuannya di mana. Kalau ada ya pakai acuan yang ada. Oke. Paham, Far? Kita mulai dengan muatan titik, Far. Muatan titik, ingat kan? Muatan yang tidak ada ukuran dimensinya. Waktu kita belajar muatan titik, rumus medan listriknya adalah K Q dibagi R kuadrat R topi. Misalkan deh, Farah diminta untuk mencari potensial listrik di titik R. Tapi Farah nggak punya pembanding. Maka Farah bandingkannya dengan infinite. Min integral dari infinite sampai R E dot produk dengan DR. Karena vita hingga itu nol, maka kita akan punya VR sama dengan min integral hingga sampai R. Masukin E-nya. K, Q dibagi R kuadrat DR. Keluarkan yang bisa kita keluarkan, Far. Berarti min kaki. Integral 1/R kuadrat negatif 1/R. Masukin batas hingga sampai R. Maka kita akan punya VR sama dengan kaki dikali 1/R dikurang 1/infinite. Karena Farah tahu 1/hingga itu nol, maka VR-nya sama dengan kaki dibagi R. Jadi rumus kaki dibagi R itu hanya bisa kita pakai kalau kasusnya muatan titik dan acuannya di tahingga. Paham, Far? Ngerti? Ngerti? Oh, Kita ambil contoh. Kita ambil contoh yang waktu itu kita pernah kerjain, Far. Waktu di pertemuan pertama. Mana ya? Fisika dasar. Farah.
Nah, hukum Coulomb. Saya ambil contoh yang pernah kita kerjain di hukum Coulomb. Contohnya persis sama. Saya mau ambil biar ngerti. Nah, mana nih? Kita pernah ngerjain soal ini kan waktu di hukum Coulomb. Nah, ini. Kita copy, saya pindahin ke sini. Ini soalnya VAR. Paste. Oke. Kita hapus dulu yang nggak penting. Oke. Nah, kan soalnya kayak gini ya, VAR. Soalnya kayak gini. Q1-nya sekian, Q2 sekian, Q3 sekian. Pengamatnya di 2,6. Waktu itu kan kita mintanya apa? Medan listrik di titik P kan. Sekarang saya maunya minta potensial listrik di titik P. Lihat, di sekitar titik P VAR ada 3 muatan pengganggu, yaitu Q1, Q2, Q3. Maka secara matematik dia adalah Vp akibat 1 ditambah Vp akibat 2 ditambah Vp akibat 3. Paham? Lihat VAR. Tidak ada vektornya, tidak ada arahnya. Berarti ini benar-benar cuman penjumlahan biasa. Ya udah, satu kan kaki per R ya. Ya udah berarti Vp1 adalah K Q1 dibagi Rp1 mutlak ya. Ditambah K Q2 dibagi Rp2 jaraknya. K Q3 dibagi Rp3. K-nya boleh keluar 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya. Jarak P ke 1, 1 sama 4. Akar 17. Ditambah Q2-nya. Far, kalau dia skalar, tanda min, tanda plus wajib masukin. Nggak ada option tidak boleh masukin. Min 2, 10 pangkat min 6 dibagi. Jarak P kedua itu 2. Ditambah 3 dikali 10 pangkat min 6. Jarak P ketiga itu berapa ini? Ini 4, ini 2, akar 20. Udah, langsung jumlahin aja, Far. Kita dapatnya bla 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 volt. Paham nggak, Far? Paham? Paham? Benar, Kak. Paham kan? Ngerti? Baru muncul, benar. Oh, oh, loading di Farah loading. Iya, Oke. Kalau udah paham bilang. udah. Udah. Oke, oke. Oke. Jadi gampang ya, lebih mudah kan daripada yang nyari E kan, E vektor kan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya muatan kontinu, Far? Ingat nggak, Far? Waktu kita mengerjakan E di muatan kontinu. Waktu kita mengerjakan E di muatan kontinu, kita tahu ada 2 cara. Ada 2 cara untuk mencari E di muatan kontinu, yaitu cara partisi sama cara hukum Gauss. Maka di sini juga sama, Far. Ada 2 cara. Cara pertama adalah cara partisi. Sama kayak cara partisi, kita tahu ya, potensial listrik untuk muatan titik itu rumusnya adalah K Q dibagi R. Cara partisi dia mengubah V menjadi dV. Maka dV-nya itu adalah K dQ dibagi R. Nah, sama pengertiannya untuk waktu kita belajar partisi di itu ya di apa di medan listrik ya. Nah, coba sekarang kita kerjain soalnya. Kita pernah ngerjain soal ini waktu di medan listrik. Nah, ini dia. Sekarang saya mau ngerjain soal yang persis sama, tapi yang dicari bukan medan listriknya, tapi potensial listriknya. Pasti. Oke, kita hapusin dulu yang tidak penting. Oke, kita hapusin dulu. Oke. Kita pernah ngerjain soal ini kan, Far, waktu pertemuan pertama, Far. Ingat kan, Far? Ingat ya? Ingat, Far?
Iya. Halo Far, ingat. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah bukan E-nya, tapi minta V-nya di titik P. Nah, caranya gini Far. Kalau Farah diminta untuk mencari potensial listrik untuk benda kontinu, Farah ingat kembali waktu itu ngerjain medan listriknya pakai cara apa? Oke? Kalau waktu itu ngerjain medan listriknya pakai cara partisi, maka ngerjain V-nya juga pakai cara partisi, Far. Kalau waktu itu ngerjain E-nya pakai cara hukum Gauss, maka nanti ngerjain V-nya juga menggunakan hasil hukum Gauss-nya. Karena waktu itu kita ngerjain ini pakai partisi kan, karena ini nggak bisa pakai hukum Gauss ya, susah ya. Maka kita pakai partisi. Rumusnya apa? Devi sama dengan K deki dibagi R. Sama kayak kemarin, langkah pertama adalah ambil dulu partisinya. Pilih potongan kecil dari bendanya, terserah di mana aja, asal di bendanya. Misal saya ambil di sini deh. Ini partisi saya. Dia punya muatan sebesar deki. Farah nggak tahu kan jaraknya dari nol berapa. Misal saya misalkan jaraknya dari nol itu adalah X, maka panjang partisi disebutnya dx. Oke? Paham, Far? Oke. Nah, kita kerjakan. Ini dekinya berapa dimensi sih? Karena cuma ada panjang, dia adalah lambda dikalikan dl. Ada nggak fungsi lambda di soal, Far? Nggak ada. Maka lambdanya dianggap konstan. Muatan total dibagi panjang total. Oke. Muatan totalnya berapa? Min 2Q. Tanda min plusnya masukin jangan. Wajib. Wajib dimasukin. Oke. Kalau waktu kemarin, waktu kita ngerjain yang ini, yang medan listrik, kita nggak masukin tanda min plusnya. Kenapa? Karena medan listrik itu ada arahnya. Sehingga kita bisa nentuin min plus dari arah. Oke? Kalau sekarang, potensial itu skalar, Var. Artinya, kita ngerjainnya ya nggak ada arah, jadi min plusnya wajib masukin. Ini dx. Oke? Terus R. R itu apa sih? R itu adalah jarak. Dari mana ke mana? Dari partisi ke titik P. Tarik garis dari partisi ke titik P. Oke. Nah, ini adalah R-nya, Pak. Berarti R-nya dicari menggunakan Pitagoras. Akar dari B kuadrat ditambah X kuadrat. Kita masukin sini, Far. dV sama dengan K. dq-nya masukin minus 2Q dibagi L dikalikan dx. R-nya masukin akar dari B kuadrat ditambah X kuadrat. Kita rapiin, Far. Maka kita punya dV-nya sama dengan min 2Q dibagi L dx dibagi akar B kuadrat ditambah X kuadrat. Far, kalau kemarin waktu kita ngejain E, setelah dapat DE jangan diintegralin kan? Karena E itu masih punya arah. Kita baru mengintegralkan setelah jadi vektor. Karena potensial itu nggak ada arahnya, maka setelah dapat dV langsung diintegralkan. Integral dari dV itu adalah V. Nah, yang namanya integral pasti harus ada batas. Batas itu apa? Ujung-ujung benda. Di mana ujung-ujungnya? Di A sampai L plus A. Berarti batasnya dari A sampai L plus A. Keluarkan yang bisa kita keluarkan. Min 2 kaki dibagi L konstanta integral dari A sampai L plus A. Dari dx dibagi akar B kuadrat ditambah X kuadrat. Udah, secara fisika ini udah selesai, Far. Karena fisikanya udah selesai. Tapi kan kalau di ujian harus diselesaikan, maka ini harus diselesaikan menggunakan matematik. Oke, selesaikan ini dengan matematika. Paham nggak, Far? Paham?
Ini Paham? Paham nggak? lihat potensialnya di titik P ya. Kenapa? Kenapa? Jadi lihat potensialnya di titik P ya. Iya, kan VIP yang dicari. Paham, Pak? Hmm. Ngerti? Udah? Ya. Udah? Berarti kesimpulannya, kalau waktu itu kita ngerjain mencari E-nya menggunakan partisi, maka mengerjakan mengerjakan V-nya juga menggunakan partisi. Paham, Pak? Ngerti? Ya. Oke, bentar ya, Far. Bentar ya, Far. Oke. Nah, sekarang metode yang kedua, Far. Metode kedua bukan cara hukum Gauss, Far. Kenapa? Karena hukum Gauss itu nggak bisa mencari V. Hukum Gauss itu bisanya mencari E. Terus cara kedua apa? Cara kedua adalah kita menggunakan medan listrik yang didapatkan dari hukum Gauss. Paham? Jadi bukan pakai hukum Gauss, tapi menggunakan medan listrik yang didapatkan dari hukum Gauss. Kita kan udah pernah mengerjakan hukum Gauss, ya Far ya? Kemarin kan? Ya betul ya? Banyak banget kan Far, kita udah ngerjain hukum Gauss, Far. Saya mau kasih contoh satu. Saya akan ambil contoh satu hukum Gauss yang kita sudah pernah kerjakan, Far. Misal saya ambil yang ini deh, Far. Kasus tipe D deh. Bola pejal, konduktor berongga, kulit tebal, ditambah muatan titik ya. Kita coba kerjain, tapi yang kita kerjakan bukan E-nya, tapi apa? V-nya. Ini kita hapus dulu yang nggak penting ya. Kita hapus dulu. Oke. Kayak gini ya, Aduh, Far. Nah, ngeleket nah, nih. Far, Tunggu. boleh apa? Lagi gangguan. Boleh apa, Far? Lagi apa? Gangguan ini. Apa? Oke. Oke, oke, oke. Udah, terdengar, Far? Terdengar? Udah, Udah, udah udah. bisa. Oke. Nah, ini udah lancar nih. Tadi pakai apa? Nah, kita kan udah Nih, pernah ngerjain ini kan, Far ya? Bener nggak, Far? Kita copy dulu deh nih. mana hasil pengerjaan kita. Hasil pengerjaannya. Oh, waktu itu Farah pakai itu ya. Nah, ini udah ya kita. Nah, gini aja deh. Oke. Dari hukum Gauss, dari hukum Gauss, kita mendapatkan E-nya. Betul ya, Farah ya? E-nya itu ada 3 zona. Zona pertama 0 sampai R1. E-nya itu kalau nggak salah 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Kemudian dari R1 sampai R2, E-nya itu kalau nggak salah 0. Kemudian dari R2 sampai infinite, E-nya itu kalau nggak salah min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Gitu ya, Far ya? Betul, Far? Betul. Iya. Berarti kalau nanti di soal ini kita belum pernah kerjain Gauss-nya, ya berarti kerjain dulu hukum Gauss-nya. Paham, Far? Ngerti ya? Nah, sekarang pertanyaannya bukan mencari E-nya. Kita mau cari potensialnya bagaimana, Far? Sama, potensial juga ada 3 berarti. Dari 0 sampai R1, dari R1 sampai R2, dan dari R2 sampai infinite. Paham, Far? Paham?
Iya. Oke, Far. Tadi saya bilang nggak ke Farah. Kalau kita mau mencari potensial, syarat mutlaknya adalah harus ada potensial yang diketahui kan ya? Benar nggak? Disebutnya acuan, betul Far? Betul. Iya. Di soal ini ada nggak acuannya Far? Enggak. Kalau nggak ada gimana Far? Gunakan Berarti acuan umum. potensial. Paham? Pokoknya kalau tidak ada acuan di soal, gunakan acuan umum. Yaitu V ditambah nggak nilainya 0. Ngerti Far? Paham? Iya. Nah, cara ngerjain potensial yang paling mudah adalah kerjakan area yang paling dekat dengan acuan yang kita punya. Paham? Karena kita punyanya acuan di infinite, di tahingga itu lebih dekat kemana, Far? Ke 0 sampai R1 sampai R2, atau R2 sampai tahingga, Far? R2 sampai tahingga. Maka untuk potensial, saran saya kerjain yang terdekat. Yaitu kerjakan dulu R2 sampai tahingga. Pakai mana rumusnya? Gunakan rumus dasar. Yaitu apa? VA min VB min integral B sampai A EDR. Yang dicari siapa? Yang dicari itu VR kecil. Dikurangin acuan yang kita punya. Vita hingga. Berarti min integral tahingga sampai R. E-nya kita masukin E yang paling luar. Paham, Far? Ngerti? Iya. Karena Vita hingga 0, tinggal VR aja. Min integral dari tahingga sampai R. Masukin E yang luar, Far. Min 3Q dibagi 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Betul, Far? Ngerti? Iya. Oke. Keluarkan, Hmm. keluarkan yang bisa kita keluarin. Berarti 3 kita punya jadi 3Q per 4 pi. dibagi 4 pi epsilon 0. Betul? Iya. Integral per R kuadrat itu adalah negatif 1 per R. Betul ya, Far? Iya. Masukin batas. Berarti jadi negatif lagi ya. Berarti VR-nya menjadi minus 3Q dibagi 4 pi epsilon 0 dalam kurung 1 per R dikurang 1 per infinite. Ngerti, Far? Kak, aduh, kalau Betul. negatifnya nggak hilang ya? Kan ini min sama min hilang. Tapi kan integral per R kuadrat minus dong. Ya nggak sih? Oh iya, tetap minus ya? Lah iya, betul kan? Karena Iya juga. seperta hingga itu 0, jadinya kita punya minus 3Q dibagi 4 4 pi dan epsilon 0 R. R. Betul, Far? Oke, Betul. ya. Far, ini fungsi atau nilai, Far? Hmm, nilai. Ini fungsi. Fungsi Kenapa ini fungsi tahu nggak? R-nya belum Karena R-nya masih diketahui. R kecil. Nah itu bisa kok, lupa lagi. Kan R-nya kan boleh, boleh kita masukin berapa aja kan? Asal dari R2 sampai tahingga kan ya? Betul nggak? Iya. Kalau saya masukin R kecilnya jadi R2, maka jadinya VR2. Betul, Far? Iya. Min 3Q dibagi 4 pi epsilon 0 R2. Betul? Betul. Iya, betul. Ini fungsi apa nilai? Nah, ini baru nilai. Ini baru nilai. Nilai itu sama aja kayak acuan baru. Berarti Oh, sekarang Farah punya berapa acuan? Dua ya, Far. Benar 2. nggak? Iya. Acuan di infinite-nya 0 sama acuan di R2-nya min 3Q per 4 pi epsilon 0 R2. Paham, Far? Ngerti? Iya. Oke. Nah, baru kita ke yang dalam. Oke. R1 sampai R2. R2. Sama caranya. Yang dicari pasti R kecil. Tinggal Iya. dikurangin dengan acuan. Jadi saya bilang apa? Gunakan acuan terdekat. Karena kita punya dua acuan di tahingga sama di R2. Kalau saya mau ngerjain yang di tengah, lebih dekatnya kemana? Ke tahingga atau ke R2? R2. Maka yang dipakai acuan terdekatnya Si R2. VR2. Paham? Oke. Berarti ini min integral bawahnya Dari R2. R2 sampai R kecil, R1. E-nya Oh, E yang tengah ya nggak sih?
Betul Oh nggak? iya iya. Betul. Iya betul. VR kita nggak tahu, tapi VR2 kita tahu, Far. Min 3Q dibagi Mm, 4Pi Epsilon 0 R2. Ngerti, Far? Iya. Berapa E yang tengah? E tengah Nol. 0. Integral 0 ya 0. Maka dapat dong VR Hmm, kecilnya min 3Q dibagi 4Pi Epsilon 0 R2. dua. Ngerti, Far? Berarti Far, ini fungsi atau nilai, Far? ini fungsi. Fungsi karena masih R kecil. R kecilnya boleh diganti dari R1 sampai R2. Kalau saya ganti R kecilnya jadi R1, maka kita akan mendapatkan VR1. Yaitu berapa, Far? Min 3Q dibagi 4 pi epsilon nol R1. R2. Eh, Ya nggak? kenapa? Wah, Far, lihat ya. Fx sama dengan 8. Fungsi atau nilai? Nilai. Fungsi, Far. Kan Eh, X-nya nggak tahu 8. berapa. Emang Oh, tahu X-nya berapa? Nggak enggak. tahu kan? Nggak tahu kan? Ini fungsi namanya. Ngerti, Far? Tahu. Hmm. Kalau saya ganti F saat X-nya 2, berarti 8 juga dong. Bener nggak? Oh, iya. Tapi ini nilai. Jadi yang diganti X-nya. Karena angka 8 nggak ada X-nya, ya nggak ada yang berubah dong. Ya nggak sih, Far? Bener nggak logikanya? Ya, Ini, jadi udah ngerti ya, dia tetap R2 kan, bukan R1 kan? Ngerti? Ngerti? Ngerti gak? Emang ada R enggak. kecilnya, Far? Emang ada R kecilnya di VR kecil? Coba lihat nih, tuh saya Oh, zoom tuh. iya. Kagak ada, kan yang diganti R kecil. Lah, masa mau ganti R2 enak aja. Ngerti? Oh, iya Nilai betul. itu adalah acuan baru. Berarti sekarang Farah punya 3 acuan ya, Far ya? Benar nggak, Far? Iya, Acuan di Tahingga, acuan di R2, sama acuan di R1. Betul, Far? betul. Sekarang masuk lagi, Far, ke yang paling dalam. Dari 0 sampai R1. Sama caranya. Yang dicari VR kecil, yang diketahui, Far, dari 3 acuan yang kita punya, mana yang paling dekat dengan zona 0 sampai R1? VR1. Nah, VR1 sama dengan min Hmm. integral dari Jadi, R1 sampai R, E-nya masukin E yang dalam. Paham nggak, Far? ya, VR kita nggak tahu, VR1 kita tahu. min Min 3 3Q Q dibagi 4Pi 4 pi epsilon Epsilon nol 0 R2. R2. Min integral dari R1 sampai R, masukin E yang paling dalam. Tadi berapa ya? 2 2Q Q per 4Pi Epsilon 0 R kuadrat R ya. kuadrat. 2Q dibagi 4Pi Epsilon 0 R kuadrat DR. Ya, Oke. VR dikurang minus 3Q dibagi 4Pi Epsilon 0 R2. Keluarkan yang bisa kita keluarkan. Minus 2Q dibagi 4Pi Epsilon 0. Integral 1/R kuadrat itu negatif 1/R. Betul, Far? betul. Oke. Berarti kita punya VR dikurang minus 3Q dibagi 4Pi Epsilon 0 R2. Jadi ini plus ya. 2Q dibagi 4Pi Epsilon 0 dalam kurung 1/R min 1/R1. Paham, Far? Maka Paham. kalau kita rapi jadinya gini. VR-nya sama dengan 2Q dibagi 4Pi Epsilon 0 R dikurang 2Q dibagi 4Pi Epsilon 0 R1 dikurang 3Q dibagi 4Pi Epsilon 0 R2. Betul, Far? Betul. Betul. Ini namanya fungsi apa nilai, Far? Fungsi. Karena masih R kecil, betul? Betul. R kecilnya boleh diganti dari 0 sampai R1. Kalau saya ganti
R kecil jadi 0. Maka kita akan mendapatkan V saat R kecilnya 0. Berapa, Far? Ganti R kecilnya jadi 0, Far. Tahingga. Tahingga. Paham? Oke, paham. Oke, sekarang kita rapihin, Far. Kayak biasa, berarti potensialnya itu ada 3. Betul ya? Oke, 0 sampai R1 itu VR-nya sama dengan 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R dikurang 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R1 dikurang 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Dari R1 sampai R2 E-nya itu kok E-nya V-nya VR-nya itu berapa? Mana yang fungsi? Min 3Q per 4Pi epsilon 0 R2. Min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Untuk R2 sampai infinite, VR-nya itu adalah min 3Q per 4Pi epsilon 0 R kecil. Min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kecil. Paham nih, Far? Ngerti? Iya, Paham? paham. Sama kayak kemarin, Far. Kalau Farah udah mendapatkan fungsi V-nya, kadang soalnya minta, coba gambarkan grafik V terhadap R. Sepaket ini biasanya, Far. Coba kita gambarin. Ada yang minus ya, Far, maka jangan terlalu bawah garisnya. Oke. Sumbu Y-nya itu adalah V, sumbu X-nya itu adalah R. Masukkan dulu titik-titik batasnya, yaitu berapa? 0, R1, R2, tahingga ya. 0, R1, R2, infinite. Tadi berapa, Far, ketika 0? Tahingga kan? Berarti 0 Iya, dipasangkan dengan tahingga. oke. Berapa tadi ketika R1? 2Q min itu. Min, enak aja. Min 3Q Hah? ketika R1. OR1. Min 3Q per 4Pi epsilon 0 R2, betul? Oh iya. Oke, taruh berarti dia minus di bawah ya. Minus 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Pasangkan dengan R1. Oke. Berapa ketika R2, Far? Cek lagi R2. Mana? Sama ya, Far? Min 3Q per 4Pi epsilon 0 R2. Betul, Far? Betul? Pasangin, Far. Ngerti nggak, Far? Ngerti kan? Berapa ketika tahingga, Far? Lihat. V tahingga itu tadi berapa? 0 kan? Angka umum kan? Berarti pasangkan dengan 0. Nah, oke. Bikin grafik, Far. Dari 0 sampai R1. Lihatnya yang mana, Far? Yang atas kan ya? Betul? Lihatnya R kecilnya, Far. Lihat, R kecil pangkat berapa, Far? -1. Pangkat 1 tapi seper kan? Grafik gimana? Iya, Asimtotik. Dari R1 sampai R2, Far. Lihatnya yang tengah ya. iya. Lihat, R kecilnya pangkat berapa, Far? Ah, nggak ada. Ya udah, kagak ada, berarti Lurus. konstanta. Oke. Dari R2 sampai tahingga, R kecil pangkat berapa, Far? 1. 1 tapi minus kan? Iya. Ada minusnya juga ya, ada min 3-nya kan? Minus. Berarti Iya. dia kebalik kayak gini. Paham, Far? Oke, Far, paham. grafik potensial terhadap waktu selalu kontinu. Selalu. Paham? Oh, Kalau oke. medan listrik kan bisa kontinu, bisa enggak kan, Far ya? Tergantung Iya. jenisnya kan? Ya enggak sih? Betul nggak? Iya. Kalau potensial listrik pasti kontinu. Mau dia isolator, mau dia konduktor, mau dia kulit, mau dia rongga, pasti kontinu. Ngerti, Far? Oke. Artinya Ngerti. kalau nanti Farah disuruh bikin grafik potensial, tapi potensialnya grafiknya nggak nyambung atau discontinue, dijamin 100% itu salah. Pasti salah. Karena kalau potensialnya nggak kontinu salah. Itu salahnya di mana? Salahnya bisa aja
di Gauss-nya. Ngerti, Fat? Paham? Ngerti. Nah, artinya semua soal yang pernah kita kerjain Gauss-nya, secara konsep kita bisa mengerjakan potensial listriknya. Benar nggak, Far? Betul. Kenapa, Kak? Semua soal yang waktu itu kita pernah kerjain hukum Gauss-nya, sebenarnya bisa kita kerjain lagi mencari potensial listriknya. Benar nggak, Far? Oh iya. Iya. Paham? Iya. Berarti kalau kita mau mencari potensial listrik, terlebih dulu kita harus tahu medan listriknya kayak gimana. Ya nggak, Far? Betul nggak? Betul? Kalau kita mau cari Betul. V, harus tahu E-nya kan? Iya. Pertanyaan saya, Far. Bisa nggak kalau dibalik, Far? Farah dikasihnya potensialnya, tapi disuruh nyari E-nya. Bisa nggak, Far? Jawabannya Bisa. bisa. Ada hubungannya. Nah, iya ada hubungan antara E dan V. Kan tadi Farah tahu kalau V itu adalah minus integral EDR, betul ya? Iya. Berarti E apa? Minus Hmm. lawannya integral apa, Far? Turun. Turunan. Betul, turunan. Ya. Masalahnya tahu nggak? V itu skalar, sedangkan E itu vektor. Skalar kalau diturunkan hasilnya skalar lagi. Ya. Berarti selain diturunkan juga harus dikasih arah, betul nggak? Arah. Iya. Nah, turunan dikasih arah ternyata di matematika ada, Far. Namanya nabla. Pernah lihat nggak di kelas? Namanya apa? Nabla. Simbolnya namanya nabla. Nabla. Sebenarnya nabla ini Oh, akan diajarkan di matematika. Dapat matematika kan, Far? iya. Tadi Tapi sih matematika disebutnya Del. Enggak tahu del ya. itu del itu adalah nabla dikasih dot to del. Oh, oke. Oke? Kalau kalau si ininya doang namanya nabla. Si segitiga doang namanya nabla. Oke? Jadi nabla itu ini namanya turunan berarah. Oke? Sesuai dengan namanya, Far, turunan berarah berarti turunan dikasih arah. Turunan dikasih arah. Turunan dikasih arah. Paham, Far? Ngerti? Ah, Oke. Nah, sekarang gimana cara mainnya? Contoh. Misalkan Farah punya fungsi V. Kayak gini fungsi V-nya. Contoh ini ya. V-nya kayak gini. 2x² Y pangkat 3 Z pangkat 4. Kita mau tahu kalau V-nya seperti itu, E-nya itu seperti apa sih, Far? Ya udah tinggal masukin min nabla V. Min, nablanya masukin. D per dx I ditambah D per dy. J ditambah D per dz. K. Masukin V-nya. 2x pangkat 2, Y pangkat 3, Z pangkat 4. Oke, kaliin biasa aja, kali pelangi. Kita akan punya hmm. min D per dx dalam kurung 2 2x² Y pangkat 3 Z pangkat 4 I ditambah D per dy dalam kurung 2x² Y pangkat 3 Z pangkat 4 J ditambah D per dz dalam kurung 2x² Y pangkat 3 Z pangkat 4 I. Paham? Ngerti? Kak enggak sih Kak itu? Apa? Arah Kak. Oke, betul juga. K harusnya. Wih, mantap. Oke, K. Lihat, Far. Aku mau nanya, Turunkan. Oh iya, apa? ini turunan parsial. Apa beda Ya, lagi ya? betul, betul, betul. Nama itu Oh, parsial. Turunan oke. sebagian. Oke. Hmm, Lihat, oke. diturunkan hanya terhadap X. Jadi berapa?
4X 4X. Y pangkat 3 Z pangkat 4I. Betul? Oke, ya. Diturunkan hanya terhadap Y. 6X kuadrat Y kuadrat Z pangkat 4J. Diturunkan hanya terhadap K. 8X kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat 3K. Paham? Berarti E-nya itu adalah minus 4X Y pangkat 3 Z pangkat 4I di minus lagi 6X kuadrat Y kuadrat Z pangkat 4J minus lagi 8X kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat 3K tutup kurung satuan jangan lupa. Paham, Far? Paham. Berarti sekarang Farah udah bisa ngebolak-baliknya ya. Tahu E, tahu V, tahu V, tahu E. Oke? Paham? Oke. Lanjut, Far. Kita masuk ke yang namanya energi. Far, keputusan ada jam tambahannya itu kapan jadinya? Belum tahu. Lah. Belum Tapi diinfoin. tapi kemungkinan di jam berapa? Itu di jam kita belajar. Iya, Kemungkinan besar. iya. Nggak ada kemungkinan jam lain. Enggak, kemarin mentionnya sore. Sore kan bisa banyak, Far. Sore sebelum maghrib. Tapi nggak tahu ya, Kak. Itu apa? Online, Far? Nah, itu juga. Tutor apa sih itu? Tutor apa sih? Fisika. Tutor fisika online. Nggak tahu. Online pasti kalau sebelum maghrib. Kalau online ya, Far, ya udah kita taruh di kantor. Far sambil buka laptop aja, tapi kita belajar di mute gitu. Oke? Bisa nggak? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Enak aja. Oke. Sip. Energi potensial listrik, Far. Potensial listrik. Simbolnya sekarang U. Satuannya Joule. Kalau dulu kan? Kalau dulu energi potensial simbolnya apa, Far? EP kan? Bener nggak? Iya. Sekarang U. Kita mulai dengan rumus dasar. Rumus dasar. Oke. Rumus dasarnya mirip, Far. Kayak rumus dasarnya potensial. UA min UB sama dengan min integral dari B sampai A. Tapi dia pakainya gaya. F dot dr. Paham, Far? Ngerti? Iya. Oke, sama kayak tadi. Kita harus identifikasi dulu si apa itu UA, apa itu UB dan teman-temannya. Oke? Sama. UA itu, Far, itu adalah energi potensial di titik A. Oke? Ini adalah energi potensial yang dicari. UB adalah energi potensial di titik B. Ini adalah energi potensial yang diketahui. Dengan kata lain, UB itu adalah acuan energi potensial. Berarti, Far, sama halnya dengan mencari potensial listrik. Mencari energi potensial listrik, Farah juga harus memiliki acuan atau informasi yang diketahuinya. Kalau tidak ada acuan, kita gunakan acuan umum. Yaitu apa, Far? Energi potensial pada jarak infinite sama dengan 0. Betul ya? Oke? Far, ingat nggak di pertemuan pertama? Gaya Coulomb itu ada hubungannya dengan medan listrik. Yaitu apa? Gaya Ya, Coulomb sama itu dengan Q dikalikan E. Betul ya? Betul. Betul kan? Betul. Oke, kalau saya masukin ke sini, Far. UA dikurangin UB sama dengan min integral dari B sampai A Q dikali E dot
DR. Boleh? Boleh ya? Jadi kita punya UA dikurangin UB sama dengan Q-nya keluarin, integral dari B sampai A. E dot DR. Min integral E dot DR tidak lain adalah VA min VB kan? Iya nggak? VA min VB. Iya kan? Tadi apa VA min VB? Min integral EDR kan? Maka kita bisa ambil kan UA min UB sama aja delta U, ya nggak sih? Delta U sama dengan Q dikalikan dengan delta V. Paham? Oke. Jangan lupa Q di sini bukan sembarangan Q loh, Fahar. Q di sini adalah muatan uji. Apa itu muatan uji, Far? Muatan yang diletakkan di titik tepat pengamatan. di titik pengamatan. Paham ya? Kalau kita ambil acuannya di Tahingga, U di Tahingga kan 0 ya? Betul ya? V di Tahingga udah 0 kan? Maka kita punya apa? U R sama dengan Q dikali V R. Paham, Pak? Ngerti? Oke. Sekarang apa? Maksudnya R besar karena V-nya udah diketahui gitu kan. Sorry. Kok R besar sih? R kecil dong, kan R kecil juga semuanya. Udah? Iya, oke. Oke? Iya. Nah, sekarang kita coba. Kita mau menghitung kalau kasusnya adalah muatan titik. Pas di muatan titik, kita tahu gaya kolom itu rumusnya adalah Q1, Q2 dibagi R12 kuadrat, R12 topi. Kalau misalkan Farah disuruh mencari energi potensial pada titik R, tapi Farah nggak punya pembanding, maka mau nggak mau Farah bandingkan dengan Tahingga. Betul? Min integral dari Tahingga sampai R K Q1 Q2 dibagi R kuadrat DR. Paham, Far? Karena U Tahingga itu 0, maka UR sama dengan yang konstanta boleh keluar. K Q1 Q2 integral dari 1/R kuadrat negatif 1/R, batasnya dari Tahingga sampai R. Maka kita punya apa? UR-nya sama dengan K Q1 Q2 dalam kurung 1/R dikurang 1/infinite. Betul, Pak? Betul. Karena sepertahingga itu adalah 0, maka kita punya energi potensial di titik R untuk muatan titik adalah Q1 Q2 dibagi R. Paham, Par? Ngerti? Kita ambil contoh soal lagi. Soalnya dari soal yang pertama lagi aja, Far. Kita punya soal ini kan yang pertama. Mana nih? Ini ya, kita copy ininya, Far. Oke? Oke, salah. Nah, gini ya. Kita hilangin dulu yang nggak penting, Far. Yang soal aslinya. Kita biarkan dia jadi asli. Kita pernah ngerjain soal ini ya, Far. Benar nggak, Far? Pernah kan? Waktu itu kita mencari apa, Far? Gaya kolom di 1 ya, kalau nggak salah ya. Betul? 1 ya. Sekarang saya mau minta adalah berapa energi potensial sistem. Atau sama aja energi potensial total dari 3 muatan ini. Berarti kalau tidak ada asumsi, kita gunakan asumsi acuan di Tahingga kan ya? Benar nggak? Betul. Kita tahu. Untuk muatan titik, rumus UR adalah Q1 Q2 per R kan? Betul? Oh iya. Ya udah. Ini ada 3 kan? Sama aja apa? U12 ditambah U13 ditambah U23. Paham, Pak?
Iya. Ya udah, berarti apa? Q1, Q2 dibagi jarak 1, 2 ditambah Q1, Q3 dibagi jarak 1, 3 ditambah Q2, Q3 dibagi jarak 2, 3. Paham? Karena Paham. ini skalar, langsung jumlahin aja, Far. 9 kali Oke. 10 pangkat 9. Kalau skalar, ada min plusnya wajib masukin. 1, 10 pangkat min Oke. 6 dikali min 2, 10 pangkat min 6 dibagi jarak kedua. 5 ya, 4 sama 3, 5 kan? Ditambah Iya. 1, 10 pangkat min 6, 3, Satu 10 tiga. pangkat min 6 dibagi jarak 1, 3, 3 Eh. ditambah, Oh ya. betul kan? Betul betul. Min 2, 10 pangkat min 6, 3, 10 pangkat min 6, jarak 2, 3, 4 ya. 4. Udah, tinggal jumlahin biasa. Bla, 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 Hmm. bla, Joule. Paham, Val? Ngerti? Iya. Oke, lanjut. Berarti untuk mendapatkan energi potensial listrik, kita harus tahu gaya kolomnya kayak apa. Betul ya, Far ya? Betul? Ya. Iya. Untuk mendapatkan U, kita harus tahu F-nya kayak apa. Bisa nggak dibalik, Far? Bisa. Bisa bisa. Oke, ini namanya adalah Hmm. hubungan antara F dan U. Karena U itu didapatkan dari min integral F dr, maka F juga pasti dimulai dengan min, ya nggak sih? Lawannya turunan adalah Dan. integral, betul? Oh iya. Tapi masalahnya U itu skalar, betul? Sedangkan F itu vektor, betul? Berarti selain diturunkan, juga harus diapain? Dikasih arah. Paham? Turunan dikasih arah namanya nabla. Paham? Ngerti, Far? Cara makainya sama kayak tadi ya, Farah. Paham? Oke. Paham. Oke. Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini adalah hubungan antara work. Work itu apa? Kerja ya. Kerja dan energi. Far, semester 1, Farah udah belajar tentang work kan? Ya nggak sih? Betul? Udah kan? Far. Iya Halo Kak. Farah. Udah kan? Udah loh. Iya. Masih inget nggak? Masih inget nggak? Hubungan dasar antara Work. work sama energi apa? Apa rumusnya? Sebentar. Work sama dengan delta EK. Ini adalah hubungan dasar antara work dan energi. Far, statur udah ada pengumuman kapan UTS? Halo. Far, belum. Belum ada berarti. Berarti masih lumayan jauh, seminggu 2 minggu lagi ya. Aman Kenapa? lah ya. Hah? Enggak, statur udah ada pengumuman belum? UTS kapan? Ada minggu depan Kapan? hari Sabtu. Oh, masih aman lah. Masih ada waktu kita buat belajar. Oke. 18 ya. Far, kasus khusus. Kasus khusus artinya apa? Tidak boleh dipakai di semua kondisi kan? Apabila gaya penyebabnya bersifat konservatif. Masih ingat nggak waktu kelas Oh. 1? Apa itu gaya konservatif? Gaya yang tidak bergantung pada lintasan. Kebetulan gaya kolom itu adalah Aduh. gaya yang bersifat konservatif. Jadi gaya kolom tuh gaya konservatif, Far. Pada kasus gaya konservatif, delta EK harus sama dengan negatif
delta EP. Sekarang simbolnya delta U ya, minus delta U. Dengan kata lain, pada kasus gaya kolom, work yang dilakukan oleh gaya kolom tidak lain adalah negatif delta U. Paham, Far? Ngerti? Ngerti? Far? Iya. Oke, udah teorinya. Sekarang Hmm. latihan soalnya. Saya ambil dari UTS 2025 ya, Far, yang kemarin. Nah, Kan nanti mau bahas soal mana ya? boleh nggak? Soal apa? Mana soalnya kirim? Soal Oke. tentang apa coba? Soal kuis Coba kemarin. kirim ke WA. Coba kirim ke WA. Kita lihat bisa kita kerjain nggak dengan modal Itu sih ini? banyak. Apa? Ikan UTS gitu. Coba lihat. Coba foto kirim. Kalau bisa kita kerjain, kita kerjain. Kalau tidak, berarti waktu nanti review aja. Mana? Foto udah dikirim? Coba kita lihat ya. Udah di. Oke, bentar. Saya baca dulu. Oke, ini yang bisa kita kerjakan adalah nomor 2. Mau dikerjain nomor 2? Mau. 2, mau? Ya. Apa mau soal saya yang dari UTS tahun lalu? Dua-duanya boleh nggak? Satu aja, satu latihan di rumah. Mau Yang yang paling mana? susah. Yang Sama mana? semuanya gampang. Mau yang Oh, mana? Yang ini aja yang deh ya. yang mana yang Dua-duanya gampang. UTS? Jadi ini satu kan kita udah pernah belajar, kerja sendiri bisa ya. Nanti kalau nggak bisa Ya, yang baru. satu bisa. Oke, sekarang kita mau jadi nomor 2. Makanya Farah nggak Oke. ngerti nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, karena emang belum diajarin sama sayanya. Iya. Sabar, sabar. Pasti bisa kok nih ya. Berarti nomor 2 PR-nya Farah. Saya akan kasih contoh soal dari itu apa? UTS 2025 kalau nggak salah. Oke. Iya. Bentar ya, Far. Nah ini. Ini UTS 2025 nih, Far. Ternyata UTS 2025 tuh gampangnya gampang banget, parah ini. Saking gampangnya Hmm. pasti Farah bisa harusnya. Coba Um, Far, baca dulu Far. Baca 1 menit Bentar. sampai sampai C bacanya ya. Baca aja. Baca aja sampai C. Bentar ya, Kak. Hmm. Kenapa Far? Kenapa? Kenapa Far? Halo, halo. Halo Ini Far. enggak. Kenapa? Belum Udah ya. dibaca udah. Udah dibaca. Bentar. Belum. Baca dulu. Oke. Udah Udah. dibaca? Oke, bentar ya. Udah. Sabar. Oke. Oke, lihat Far. Ada 3 muatan. Ada 2 muatan ya. Q1 sama Q2. Eh, Q1 terletak di min 4,0, Q2 di 0,-2 ya. Oke. Biar enak Ya. kita kasih gambar deh Far, gambarin. Oke. Jadi kalau kalau nggak ada gambar kan pusing ya, rumusnya kayak Mm-mm. gimana. Min 4,0 berarti kan di sini ya Far. Di sini ya. Betul kan? Bentar ya. Oke. Terus 0,-2 sini kan Far? Ya nggak? Iya. Di sini. Ini Q2. Oke. Ini min 4, ini min 2. Oke. Q1-nya 2 mikro, Q2-nya negatif 2 mikro. Betul? Dia minta apa? Jika diketahui nilai potensial listrik adalah 0 pada titik yang jauhnya tak hingga. Berarti itu acuan ya. Acuan. V tak hingga sama dengan 0. Yang diminta apa?
Tentukanlah potensial di pusat koordinat. Berarti titik pengamatnya di titik sini ya. Betul, Far? Oke. Iya, Ya udah, gampang kan? gampang. Potensial di titik P sama dengan potensial P1 ditambah potensial P2. Karena skalar langsung aja K Q1 dibagi RP1 ditambah K Q2 dibagi RP2. Tanya boleh keluar ya. 9, 10 pangkat 9. Q1-nya masukin. 2, 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya 4. Bukan min 4 ya, jarak ya, nggak ada minus ya. Q2-nya masukin min plusnya. Min 2, 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya 2. Hitung Far. Jadi berapa tuh? 9 Sebentar. kali berapa ya coba tuh? Setengah. Jadi 9 kali 10 pangkat 3 berarti ya. Iya, Betul? betul. Setengah dikurangin 1, Min betul nggak? 1. Sama aja min 4,5, betul? Betul nggak? Aman. Betul? Betul kan? Oh iya, Lah oke. iya kan 9 Mm-mm. dikali min setengah kan? Iya, Gampang kan Far? B sekarang Far. iya. B minta apa? Usaha, berarti work ya. Work. Oke. Yang dilakukan kalau kita mau mindahin Q3, Oh, Q3 dari Tahingga menuju ke pusat koordinat, ke titik P. Bayang? mm-mm. Oke. Tadi kan Farah tahu kalau Oh, konservatif, work itu adalah negatif delta U, betul nggak? iya. Karena dia mau mindahin dari Tahingga ke titik P, berarti sama aja U di titik P Tahingga. dikurangin U di Tahingga, betul? Oh, iya. Betul kan? Betul. Oh iya, iya, betul, betul. U Tahingga kan 0 kan, Far? Berarti minus U Oh, di titik P, betul? iya. Far, coba lihat. Menurut Farah, Q3 itu muatan uji atau bukan? Ah, maksudnya? Q3 itu muatan uji atau bukan? Bukan. Tadi emang apa Far uji Far? Eh, Apa itu muatan uji? oh enggak ya. Apa itu Muatan muatan uji? uji adalah Muatan yang muatan yang tepat. diletakkan di titik pengamatan kan? Ya enggak? Betul? Betul Far? Betul. Tadi kan Farah yang A mengamati di mana? Di titik P kan? Oh iya. Lah, Q3 ditaruh di mana sekarang? Titik P kan? Oh maksudnya gitu. Oh iya, Berarti iya. Q3 itu di soal ini adalah muatan Dan uji. uji. Kalau Q3 muatan uji, berarti kita boleh pakai rumus yang ini. U sama dengan Q kali V kan? Bener nggak? Eh, eh. Betul? Oh. Ngerti? Ah iya. Oke. Nah iya tinggal pakai aja VAR. Berarti sama dengan Wow. minus Q3 dikali VP. Masukin Q3-nya berapa? Tadi 2 2 mikro. mikro. 2 10 pangkat min 6. VP-nya masukin. Wow. Min Min 4,5. 4,5. 10 pangkat 3. Jadi 9 lagi ya? Iya. 9, 10 pangkat min Min 3. 3. Satuannya Work. Joule. Jul. Gampang kan? Oh, gampang. Ya kan gampang udah diajarin. C, minta apa, Far? C minta apa? Lupa apa ya tadi? Lah ini C, energi Ah, baru potensial muncul. sistem. Sistem Oke. berarti apa? Totalnya kan? Oh Nanti iya. rumusnya U sistem. Tadi ada kan U sistem kan? Ya tinggal kita Ada. jumlahin aja, Far. Tinggal kita jumlahin aja. Karena ini ada tiga, karena dia ada tiga muatan kan? Jadinya kan ada dia tiga kan? Sama aja U12 ditambah U13 ditambah U23. Paham nggak, Far? Ngerti? Iya. Ya udah tinggal masukin K Q1 Q2 dibagi R12 K Q1 Q3 dibagi R13 K Q2 Q3 dibagi R23. K-nya keluarin ya. 9, Iya. 10 pangkat 9. Q1 tadi berapa Q1? 2 mikro. 2, 2, 2, min 2, 2, min 2, 2 ya. Berarti Iya. ini 2 dikali 10 pangkat min 6 dikali min 2
kayak 10 pangkat min 6. Berapa jarak dari satu ke dua? Ini 4, ini 2. Yang mana? 16 akar 20 ya? Betul nggak? Iya, K20. Akar 20 ditambah Q1-nya 2, 10 pangkat min 6. Q3 juga 2 kan? 10 pangkat min 6. Jaraknya berapa? 1P. Jaraknya, Ini Q3 sini Q3 ya? 4 kan? Betul? iya, 4 ditambah Q2 min 2, 10 pangkat min 6. 2. 2, 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya 2 ya? Betul? Jaraknya 2. Udah Betul. deh. Berarti Wow. dapat 9 kali Hmm, 10 pangkat min 3 ya? Betul ya? betul. Min 4 dibagi akar 20 ditambah 4 dibagi 4 ditambah min 4 dibagi 2. Betul? Ya, Tinggal hitung satuannya Joule. Ju. Paham? Wow, Kalau udah, paham. PR Farah adalah kerjakan yang nomor 2 itu. Paham. Oke? Bisa? Kenapa, Kak? Ya PR-nya kerja nomor 2-nya. Nomor 2 kuisnya Farah. Oh, Bisa? oh iya. Oke. Bisa, Sampai insya sini Allah. ada pertanyaan nggak, Far? Nggak ada pertanyaan? Sebentar. Kayaknya belum. Aman Nggak kan? ada Gampang sih, kan? aman. Oke. Kalau gampang berarti sampai sini dulu aja. Oh ya, Far, kita besok jam berapa? Bisa nggak besok Jam kita segini mulai lagi, jam setengah jam 7. 8? Bisa nggak? Mulainya jam 8. Besok bisa. Oke, kan udah nyampe rumah kan? Tadi telat gara-gara Iya. belum nyampe rumah ya? Enggak sih, tadi habis nugas. Oke, berarti besok kita jam 8 aja ya? Oke, Oke, insya Allah. sip. Oke, Far. Yuk, mari, Far. Makasih, Kak. Yuk.